Saudara, informasi terbaru soal kasus mahasiswa dianiaya di lingkungan kampus, kita akan bergabung dengan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang Pak Arsyad, terima kasih Pak Pandra, terima kasih telah bergabung di Kompas Siang hari ini. Jadi bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap pelaku ini? Sudah diketahui apa motifnya Pak? Selamat siang, Bung Mas Vidi dan seluruh para pemirsa Kompas TV. Perlu kami jelaskan bahwa pasca kejadian yang menimpa atau yang dialami oleh seorang mahasiswi atas nama Faradila Ayu Pramesti berusia 23 tahun, yang mana mahasiswi ini adalah berasal dari Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau. Jadi memang ini adalah kuliah di Pekanbaru. Nah, pada saat saudari atau korban Farah ini akan memasuki ujian skripsi, jadi memang Faradila ini memang sedang serius untuk melakukan persiapan ujian akhir karena sudah memasuki semester 8, yaitu ujian skripsi. Nah, pada saat itulah tiba-tiba seseorang yang ia kenal ya atas nama tersangka RM itu tiba-tiba berusia 21 tahun dan memang warga dari Bangkinang, Kampar, Provinsi Riau, tiba-tiba menyerang dan melukai korban Farah tersebut. Pasca kejadian tersebut tentu korban berteriak sehingga seisi atau sekitar ruangan kelas yang ada di Universitas UIN Suska, ya, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di lantai 2, itu di Fakultas Hukum Tarbiyah tersebut, seluruh mahasiswa dan juga ya ini yang patut harus kita artinya suatu apresiasi gerak cepat daripada satuan pengamanan yang berada di lingkungan kampus tersebut segera mengamankan dan menghubungi pihak kepolisian. Jadi dalam hal ini pasca kejadian tersebut pihak dari kampus menghubungi pihak call center Polri 110 dan Polsek yang terdekat juga mendapat informasi tersebut, segera bergerak dan bisa diamankan pelaku, dan yang lebih terpenting lagi adalah menyelamatkan daripada korban Farah tersebut. Baik. Kemarin pasca kejadian jam 8.30 itu langsung tanggal 26 Februari 2026 langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Polda Riau di Kota Pekanbaru dan dapat penanganan dari dokter. Dan dari hasil diagnosa tersebut ternyata memang lukanya cukup serius sehingga perlu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad yang ada di Kota Pekanbaru, dan tadi malam telah dilakukan proses operasi sehingga tadi kami sudah cek kembali dengan Kapolresta Pekanbaru, Kombes Muharman, dan tadi sudah kami cek dalam kondisi yang cukup stabil dan kami sudah bisa berkomunikasi, dan orang tuanya nanti akan datang siang hari ini dari Bintan, ya, di daerah Tanjung Pinang, akan menuju ke Pekanbaru. Itu bisa kami sampaikan, Vidi. Baik, pelaku sudah diperiksa Pak. Apakah pelaku sudah diperiksa dan apa motifnya dia bilang Pak? Ya, baik. Jadi perlu saya sampaikan antara pelaku tersangka RM dan korban saudari Faradila Ayu Pramesti ini adalah memang berteman dekat. Dan bahkan pada saat kegiatan kuliah kerja nyata di tahun 2025 beberapa bulan yang lalu, ini sudah terjalin suatu hubungan yang cukup dekat, saling mengisi dan saling memperhatikan. Namun karena memang konsentrasi daripada mahasiswi saudari korban ini adalah saudari Farah ini sangat konsentrasi untuk persiapan ujian akhir atau skripsi ini, tersangka merasa kurang diperhatikan. Intinya seperti itu, sehingga ada rasa dendam, kemudian mempersiapkan peralatan yang sudah disebutkan oleh Kasat Reskrim atau Kanit Reskrim tadi. Dari penyidik Reskrim menyebutkan bahwa pelaku sudah merencanakan membawa 2 senjata tajam berupa parang dan kapak. Dan pada saat kejadian di pagi hari tersebut, pelaku menyerang korban, saudari Farah itu dengan menggunakan parang yang mengakibatkan 3 luka, yaitu di bagian kepala, kemudian di daerah tengkuk, dan juga di lengan ataupun di pergelangan tangannya. Itu yang bisa kami sampaikan, dan motivasi daripada pelaku ya karena merasa kurang diperhatikan, dan walaupun hubungannya cukup dekat, karena memang konsentrasi ini untuk adalah ujian akhir, ya itulah membuat dia sakit hati. Intinya dendam dan sakit hati itu diawali karena memang sudah mulai kurang perhatian terhadap kedua mahasiswa dan mahasiswi ini. Begitu, Vidi. Baik Pak, pelaku ini menyerang korban, keinginannya itu untuk melukai atau menganiaya atau memang ingin menghilangkan nyawa atau seperti apa Pak? Ya, intinya ini yang sedang kita dalami. Yang jelas sakit hatinya itu yang mengakibatkan
ya kalau tidak segera terselamatkan atau tidak segera diamankan oleh masyarakat ataupun juga mahasiswi dan mahasiswa yang ada dan juga satuan pengamanan di sana, mungkin bisa mengakibatkan hilangnya nyawa daripada korban Faradila Ayu Pramesti ini. Tapi karena korban berteriak keras ya pada pagi hari itu, juga ada beberapa mahasiswi dan mahasiswa yang lainnya sedang menunggu giliran untuk ujian, karena memang lokasi ini berada di lantai 2 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim II, itu berada di lantai 2 dan cukup banyak ada saat itu. Memang di pagi hari itu sedang menunggu dosen penguji, dan sesaat menjelang ujian tersebut memang masih berada di dalam sendiri, kemudian dihampiri oleh tersangka RM tersebut dan terjadilah peristiwa tersebut. Sehingga Baik, Pak. pasca kejadian tersebut membuat trauma yang cukup mendalam bagi korban. Ini yang kita lakukan, dan Bapak Kapolda Riau selalu memberikan atensi untuk memberikan pelayanan ataupun juga pelayanan yang maksimal terhadap korban. Ya, salah satunya menurunkan daripada tim dari Bak Psikologi di Biro SDM untuk pendampingan PTSD, post trauma social disorder, adanya post trauma pada saat korban yang dilakukan, dan pelaku akan dijerat di pasal 469 Undang-Undang Nomor 1 2023 yang dimatur dalam KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Begitu, Vidi. Baik, Pak, kalau ini sudah direncanakan, sudah membawa senjata tajam dari rumah, dari pemeriksaan barang bukti di sana dan pemeriksaan saksi-saksi, ketika pelaku datang apakah langsung menyerang atau mereka sempat berdebat dulu atau seperti apa, Pak? Ya, betul. Jadi ini yang saya katakan, barang bukti ataupun alat yang digunakan untuk menganiaya pelaku menganiaya korban tersebut, pelaku menyembunyikan di dalam tas. Dan tidak ada gerak-gerik atau mencurigakan daripada tersangka akan melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan orang lain tersebut. Namun secara tiba-tiba pelaku RM tersebut mendekati korban dan terjadilah di situ sedikit agak cekcok, dan terjadilah peristiwa sebagaimana kita saksikan di tayangan di layar televisi. Ya, itulah korban akhirnya sempat tidak sadarkan diri, dan dengan secepat itu pula mahasiswa yang ada di sana termasuk satuan pengamanan segera mengamankan untuk pelaku, dan juga mengamankan dan membawa korban untuk sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit Bayangkara di Kota Pekanbaru, dan petugas ya sesuai dengan panggilan call center 116 segera melakukan suatu pengecekan penyelidikan di lapangan. Dan memang saat ini pada saat kejadian kemarin ditangani oleh Polsek Bina Widya ya Polresta Pekanbaru, namun saat ini sudah beralih untuk proses penyidikan lebih lanjut ditangani oleh Polresta Pekanbaru. Demikian, Vidi. Baik, Kabid Humas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad, terima kasih untuk keterangan Anda di Kompas siang hari ini.